Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Syafi'i yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita ketemu lagi di kajian-kajian Islam dengan harapan apa yang kita kaji, apa yang kita diskusikan di dalam setiap pertemuan-pertemuan memberikan satu tambahan ilmu, memberikan kemanfaatan untuk kita semua untuk selalu menjadi orang baik dan atau kita berusaha menjadi orang yang baik. Sahabat Syafi'i dimanapun berada, satu kajian yang saya kira penting di dalam pertemuan kali ini yaitu tentang rezeki. Karena banyak orang yang merasa dia tidak mempunyai rezeki. Ini satu pemikiran, satu pemahaman yang sangat keliru di dalam memahami rezeki. Di dalam memahami kehidupan ini dengan mengatakan bahwa saya nggak dapat rezeki. Saya nggak punya rezeki. Ini satu pendapat yang keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena Allah di dalam Al-Quran memberikan satu pemahaman, memberikan satu dasar yang sangat kuat bahwa semua yang hidup di dunia ini sudah ditanggung, sudah dijatah rezekinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan Allah itu sudah menjamin kegermetan itu ya. Sesuatu yang hidup, mempunyai nyawa di dunia ini, di bumi ini, Allah sudah menjamin rezekinya. Ketika Allah sudah menjamin rezekinya, terus mesti ada orang yang mengatakan bahwa tidak mendapatkan rezeki di dunia ini, di buminya Allah ini, maka ini tidak boleh punya pemikiran begitu. Satu contoh misalkan kita bisa belajar dari laba-laba. Laba-laba itu hanya berikhtiar membuat rumahnya, membuat rumah jaring-jaringnya. Setelah itu dia hanya berjalan muter di jaring-jaring itu, rezeki untuk dimakannya oleh laba-laba pun datang. Dan itu Allah yang mendatangkan itu. Allah yang menjamin itu. Hanya berusaha membuat jaring-jaringnya, dia hanya berkeliling di situ, rezeki juga sudah datang. Ini satu tanda bahwa Allah memberikan jaminan rezeki kepada laba-laba. Mungkin pada laba-laba saja dijamin, apalagi manusia, umat terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di bumi ini, menjadi khalifah di bumi ini. Masa tidak dijamin rezekinya? Nah ini, ayolah kita coba untuk merenungkan cara berpikir. Misalkan kita juga bisa belajar kepada anak kecil. Anak kecil bayi itu tidak pernah bekerja, tapi dijamin rezekinya. Ketika dia lapar, hanya menangis. Ketika dia ingin minum, menangis. Ingin apa aja, menangis. Ikhtiarnya bayi itu hanya menangis. Dan Allah menjamin rezekinya melalui orang tua. Ketika menangis, ibunya memberikan susu. Ketika menangis, diberikan makan. Ketika menangis, apa yang
butuhkan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi tidak bekerja, hanya menangis usahanya dan Allah mencukupinya. Ini satu bukti bahwa Allah itu memberikan kecukupan kepada apa yang diciptakannya. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kalau kita mau belajar dari seorang bayi, ini saya kira dasar. Kenapa bayi hanya menangis dan dicukupi? Ya iya kan bayi tidak bisa bekerja kan, masih hanya bisanya menangis. Ya, orang tuanya yang dicukupi, dikasih rezekinya. Tapi kalau kita mau mempelajari lebih dalam, kenapa bayi tidak susah untuk mendapatkan rezekinya? Karena bayi tidak terlalu banyak dosa. Karena bayi masih suci. Karena bayi dengan kesuciannya itulah, dengan tidak banyaknya dosa itulah, maka hidupnya dimudahkan. Kenapa kita tidak berusaha seperti itu? Mengapa kita tidak berusaha menjadi manusia yang walaupun tidak mutlak sucinya, tapi kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa itu. Kenapa? Agar rezekinya datang dengan mudah. Kita dijamin rezeki itu, tapi harapan kita adalah datangnya dengan mudah. Tidak dengan susah payah. Nah, Allah juga mengetahui kalau dikatakan di ayat ini bahwa dabah itu, hewan melata itu di bumi ini sudah dijamin rezekinya. Wa yu'allimu mustaqarraha mustaudaha, dan Allah juga tahu tempat persembunyiannya, di mananya itu juga tahu, dan Allah menjamin rezekinya itu. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita yakin Allah itu menjamin rezeki itu? Itu yang menjadi problem dalam diri kita. Itu yang menjadi permasalahan di dalam diri kita. Itu yang menjadi problem di dalam manusia untuk membicarakan tentang bab rezeki. Karena dia tidak yakin bahwa Allah itu menjamin rezekinya, maka dia akan sulit untuk mendapat bagian daripada rezeki. Kenapa sulit? Karena tidak yakin. Tapi bagi orang-orang yang yakin kepada Allah dalam hatinya, bahwa Allah akan memberikan kemudahan rezeki itu, maka rezeki itu akan datang dengan sangat mudah. Sesuai di dalam Al-Quran, di ayat yang lain dijelaskan, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Rezeki itu akan datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Ketika orang yang dekat dengan Allah, orang yang taqarrub ila Allah, orang yang selalu lisannya itu menyebut nama Allah, hatinya selalu diisi dengan Allah, gitu ya. Dia betul-betul semuanya dicantolkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka rezeki itu akan hadir di arah yang tidak pernah diduga-duga. Dan di ayat ini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Maka kuncinya bertawakal. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita berzikir, kita membaca Quran, kita membaca sholawat, kita kapan-kapan kita akan coba membicarakan dahsyatnya sholawat. Untuk bagaimana rezeki itu bisa hadir dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Nah, ini ada satu konsep dalam Islam yang harus kita pelajari dalam bab rezeki ini. Ini akan kita akan ulas di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ini juga sangat penting untuk bagaimana ketauhidan kita kepada Allah. Allah itu sudah menjamin rezeki itu. Apalagi ketika kita sudah yakin dan kita berusaha mendekat kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh kita semua. Ini tidak sederhana konsep ini. Bisa jadi kita memahaminya, tapi dalam praktek kehidupannya kita sulit untuk menjalankan.
Mengapa? Karena kita masih kalah dengan nafsu kita. Kita masih kalah dengan akal kita. Kita masih kalah dengan keinginan-keinginan nafsu kita. Tapi ketika keyakinan ini kuat bahwa Allah sudah menjamin rezeki, barang siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah akan menjamin rezeki. Akan diberikan jalur-jalur khusus rezeki hadir kepada kita semua. Saya kira sahabat-sahabat Syafi'i juga berharap begitu. Berkeinginan bahwa hadirnya rezeki itu dengan mudah, bukan sesuatu hal yang sulit. Ini beberapa ayat yang memberikan isyarat kepada kita untuk kita yakin bahwa Allah telah mencukupi rezeki kita di dalam kehidupan ini. Ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang ini karena hal ini sangat penting untuk bagaimana ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat Syafi'i, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.